Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 23 Januari, hari Minggu biasa pekan yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bimbinglah tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dalam nama Putra-Mu terkasih, kami mampu menghasilkan banyak karya-karya yang baik. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai 21. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama mendapatkan bahan renungan yang sangat cocok dan menunjang tema kita tentang kitab suci. Dikatakan di dalam sabda itu, sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Ini kutipan dari Mazmur 19 ayat 18
ayat 8 sampai 10 yang menjadi Mazmur tanggapan hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua tahu Santo Hieronymus itu penerjemah kitab suci yang memberi penegasan bahwa kitab suci adalah kitab umat Allah yang ketika mendengar sabdanya beranjak dari situasi perpecahan dan keterpisahan menuju persatuan. Firman Tuhan menyatukan orang-orang beriman dan menjadikan mereka satu umat. Maka dalam sabdanya hari ini, Yesus menguraikan apa yang menjadi isi warta gembira dalam Injil hari ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Warta gembira inilah yang harus dikonkretkan dalam hidup kita sehari-hari kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita, komunitas kita, lingkungan di mana kita tinggal, dan akhirnya meluas ke masyarakat dan dimanapun kita diutus oleh Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, membaca kitab suci dan merenungkannya secara seksama, maka Roh Kudus itu akan berkarya, membimbing, menunjukkan, dan mendorong kita untuk mengambil tindakan yang tepat dalam membantu sesama. Ada pelbagai cara, sarana, dan kemampuan kita untuk membantu saudara-saudari kita itu, terutama di masa pandemi ini dan adanya musibah, bencana yang menyebabkan penderitaan. Misalnya bagi para pengungsi di berbagai tempat karena gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain-lain sebagainya. Mereka memerlukan banyak bantuan, entah itu sembako, pakaian, obat-obatan, sarana prasarana untuk pendidikan dan perumahan, kemampuan untuk menghibur anak-anak, untuk memulihkan trauma, perhatian dan doa-doa, dan sekedar hadir memberi senyuman dan simpati. Ini sudah bisa membantu mereka menjadi tabah, menjadi kuat, optimis, dan semangat menghadapi bencana ataupun masa pandemi ini. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, marilah kita mewujud nyatakan buah-buah sabda Tuhan dengan tindakan nyata, dengan membawa kasih dan kerahiman Tuhan untuk sesama kita yang menderita. Marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita dimampukan seperti yang diajarkan oleh Yesus hari ini, kedatangannya membawa sukacita, kabar gembira kepada siapapun, lebih-lebih saudara-saudari kita yang mengalami penderitaan. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kubarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu
jadi saksi abadi hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.